yang selama karir saya terbesar, barangkali tantangan cukup luar biasa, membuat saya harus berpikir ulang ya mengenai bagaimana sebaiknya seorang individu lawyer seperti saya bertindak gitu. Karena tantangan itu sebetulnya ada tiga kalau saya boleh secara singkat ungkapkan. Yang pertama adalah tantangan di kalangan tim yang menangani kasus besar tersebut. Nah, kami saat itu bertim dengan lawyer-lawyer dari beberapa negara. Nah, tim challenge itu cukup menyita banyak sekali energi, koordinasi di antara tim, para ahli, kemudian juga pemahaman mereka terhadap sistem hukum sendiri di Indonesia karena kasusnya itu di Kalimantan dan cukup juga membuat mereka bertanya-tanya bagaimana di Kalimantan pengadilannya bagaimana dan sebagainya, karena kita tahu sendiri kepercayaan dari para profesional di luar terhadap sistem hukum di Indonesia masih tidak seperti yang kami harapkan atau kita semua harapkan ya. Jadi itu challenge pertama. Challenge kedua adalah mengenai kasusnya itu sendiri. Kasusnya sangat kompleks, menyangkut jumlah kerugian yang cukup besar, dan itu sendiri juga membuat para lawyer secara keseluruhan juga sangat berhati-hati dalam menemukan bagaimana cara pendekatan, cara penyelesaian yang terbaik sesuai yang diharapkan oleh klien. Challenge yang ketiga tentu di orang-orang yang terlibat dalam kasus tersebut sendiri ya, karena kan klien itu ada dua, satu klien yang memiliki kapal besar, kedua adalah kru yang di dalamnya juga gitu ya. Jadi mereka juga tentu mempunyai kekhawatiran, ketakutan sendiri juga, bagaimana ini saya nasibnya dan sebagainya. Nah, ini tantangan-tantangan yang cukup membuat kami semua, terutama yang tim di Jakarta, berputar pikiran, bertukar ideas untuk menemukan jalan yang terbaik. Saya rasa itulah tantangan yang paling besar yang selama karir saya hadapi. Peran teknologi saat ini di bidang hukum tentu yang paling populer barangkali mengenai AI gitu ya. Bagaimana lawyer-lawyer itu bekerja secara efisien, mengekstrak data, informasi dari publik yang mumpuni datanya gitu ya. Karena tidak hanya data hukum, fakta hukum, tetapi kita juga harus pelajari fakta atau data atau informasi lain yang sangat relevan dalam rangka kita mengkodifikasi, kemudian kita juga mengambil sebagai bukti-bukti yang valid dan tidak terbantahkan. Nah, penggunaan AI, penggunaan database yang cukup mumpuni itu sangat menunjang pekerjaan lawyer. Tangguh bagi saya seorang perempuan ya, karena walaupun bagaimana kita di dunia lawyering ini tentu bukan hanya perempuan saja yang terlibat, tetapi juga ada kolega-kolega pria yang juga sangat mumpuni gitu ya. Tangguh bagi pengacara perempuan menurut saya adalah profesional, tahu dan ahli sekali di bidangnya. Kemudian kedua adalah embrace atau menghargai dan mengenali karakter dia sebagai seorang perempuan, baik dari intelligence-nya dia dan emosinya dia, dan itu dia harus mampu untuk menggunakan kedua kemampuan intelligence dan emotional thinking atau behavior-nya dia untuk menunjang. Jadi yang paling baik mana gitu, karena kita tidak bisa meniadakan aspek kewanitaan kita. Kita boleh dibilang sangat meticulous, sangat teliti barangkali ya. Sebagai perempuan kita juga biasanya bisa multitasking ketimbang para pria gitu. Dan ini harus kita embrace, kita jadikan sebagai bekal sebagai seorang wanita perempuan tangguh pengacara di Indonesia. Nilai-nilai dan prinsip hidup tentu banyak ya. Bagi saya mungkin yang pertama itu adalah kejujuran.
honesty, kemudian kedua adalah trustworthy, harus dapat dipercaya. Karena kalau orang sudah tidak mempercayai lawyernya dia, mau bagaimana lagi kita sebagai pengacara, ya. Kemudian yang ketiga adalah harus be true, be authentic about yourself. Jadi walaupun bagaimana orang banyak di luar sana dan kita juga bisa menjadikan satu atau dua pilihan orang-orang pengacara yang baik sebagai mentor, tetapi jangan lupakan diri sendiri. Be true, be authentic, karena dengan begitu kita bisa tahu cara untuk excel di antara semua kolega-kolega kita di Indonesia maupun menghadapi lawyer-lawyer asing yang juga sudah banyak di Indonesia. Bagaimana prinsip-prinsip tersebut saya terapkan dalam menghadapi klien? Tentu sama dengan cara saya juga berhadapan dengan tim saya sendiri. Selalu mengedepankan kejujuran, kedua harus bisa dipercaya. Apalagi sekarang kalau boleh kita sama-sama sadari, pengaruh COVID kita semua bisa bekerja tidak dalam satu meja atau dalam satu ruangan. Kita bisa bekerja di mana saja, dari rumah dan sebagainya. Kalau aspek jujur dan aspek percaya tidak ada, bagaimana saya bisa percaya lawyer-lawyer muda yang bekerja siang malam dengan saya menangani kasus besar? Kalau saya tidak percaya, saya tidak mampu, tidak mungkin juga kan mengerjakan sendiri. Jadi itu prinsip-prinsip yang sama dengan klien juga harus dikedepankan. Nasihat kepada klien, beri klien kejelasan yang paling terburuk seperti apa situasinya, bagaimana yang terbaik, sehingga klien juga mempunyai pemahaman yang cukup untuk menghadapi masalahnya dia sendiri. Ya pertama law firm saya harus updated dengan teknologi, terutama database dari regulasi dan preseden atau contoh-contoh kasus, putusan-putusan juga harus updated. Kemudian kedua, upscaling professional development di law firm saya juga harus tetap sesuai dengan zamannya, jadi tidak ketinggalan. Itu yang pertama dan penting sekali. Kedua adalah membawa law firm di tengah kancah komunikasi yang terkini. Dengan cara apa? Dengan cara mengikuti seminar atau forum-forum baik di Indonesia maupun di luar negeri, karena hal-hal yang terjadi di luar sana itu kita bisa dapatkan informasinya dengan mengikuti forum-forum seperti itu. Kemudian ketiga, tentu kita harus juga encourage gitu ya, meminta semua lawyer-lawyer juga keep up dengan membina hubungan-hubungan yang baik dengan stakeholder yang lain, tidak hanya dengan klien tetapi dengan regulator, dengan sesama law firm yang lain atau kolega-kolega yang lain, supaya mereka juga tahu apa yang terjadi di luar sana. Lawyer tentu sangat hours intensif, artinya memang bekerja hampir boleh dibilang 20 jam, minimal mungkin 18 jam ya. Tidur 3 jam itu sudah lumrah gitu ya. Jadi yang paling penting adalah time management. Kedua, sebetulnya kita harus sadar betul mental health and physical being itu adalah penting. Nah, kita tidak bisa mendikte dan menyuruh gitu ya siapapun di dalam law firm kita untuk olahraga atau berkegiatan tertentu, itu kembali ke individu masing-masing. Bagi saya, di usia saya memilih olahraga yang cukup friendly untuk tubuh saya dan mental saya. Jadi itu penting untuk menjaga demand dari pekerjaan dan juga kebutuhan dari kita sebagai seorang individu. Nah, bagi mereka yang sudah berumah tangga seperti saya barangkali, itu juga another challenge untuk kita manage, bagaimana kita membalancekan. Dan tentu nggak ada yang perfect gitu ya, tetapi kita harus bisa melakukan itu semua dengan waktu yang dan cara-cara memprioritaskan yang paling pas. Dalam karir saya sangat
beruntung mempunyai mentor seperti almarhumah Ibu Tuti Hadinoto. Beliau adalah founder dari salah satu law firm terbesar. Saya ingat beliau berpesan kepada saya pada saat itu di ruangan beliau yang saya tidak pernah sebetulnya masuk ke ruangan beliau secara khusus. Beliau bilang, "Ayu, kamu saya temui di semua bank. Saya tahu kamu lawyer perbankan. Tapi kalau kamu mau menjadi lawyer yang mumpuni, kamu harus 100% terjun ke law firm kamu. Bangun law firm kamu sebagai boutique banking and finance dan kamu totalitas di situ. Tidak bisa kamu sebagai banker dan juga sebagai lawyer. You have to give one up." Itu nasihat pertama. Nasihat kedua, saya juga sangat beruntung mempunyai klien pertama pada saat saya membuka kantor di tahun 2005. Saat itu klien pertama saya adalah Tradisi Group. Founder dan ownernya adalah Bapak Karli Bunyamin. Beliau saat itu seperti atau seolah menampar wajah saya. Saat itu saya berada pada kebimbangan antara saya berkarir di korporasi atau membangun law firm, meneruskan kembali yang saya pernah berniat tinggalkan karena waktu itu saya tergoda menjadi direktur di salah satu bank besar. Saat itu beliau berpesan, "Ayu, kamu harus menjadi lawyer dan harus bangun law firm kamu. Otherwise, I will forget you." Nah, itu tamparan sekaligus nasihat yang saya pegang sampai hari ini. Sebelum membangun budaya, saya ciptakan dulu lingkungan bekerja yang cukup membuat kita semua rileks. Saya 20 tahun, boleh dibilang mungkin 15 tahun bekerja di kantor orang lain dengan arsitektur yang kantor banget. Jadi saya ciptakan kantor saya seperti kafe dengan filosofi-filosofi yang menurut saya sangat penting. Pertama adalah saya bangun bata merah, itu layer by layer, brick by brick. Itu saya ingin menekankan bahwa tidak ada sesuatu yang instan di dalam karir. Perlahan, brick by brick, satu bata, dua bata, terus menjadi rumah yang kokoh. Kedua adalah besi hitam. Kenapa? Kenapa besi? Karena saya ingin lawyer-lawyer saya tangguh, tetapi bisa dibentuk. Kemudian ketiga, saat itu floornya, lantainya itu aspal saat itu. Karena saya bilang, kamu bisa hebat, kamu bisa tangguh, kamu bisa terkenal, tapi kamu lahir dari tanah dan kembali ke tanah. Dan itu adalah filosofi yang saya ciptakan di budaya kantor saya. You have to know where you come, where you wanna be, and where you wanna go home. Dalam menangani kasus hukum, pendekatan ilmu hukum atau aspek hukum saja kurang. Jadi sebagai lawyer kita juga harus tahu isu-isu dan pendekatan-pendekatan melalui komunikasi, pendekatan government relations yang baik. Kemudian information sharing yang juga kita harus gunakan. Jadi saya sendiri gitu, saya menyadari ada talent lain di dalam diri saya dan saya ingin talent itu saya nurture gitu ya. Sehingga bukan hanya lawyering saja yang saya sekarang itu jalankan, tetapi saya juga punya perusahaan lain yang memang bergerak di bidang-bidang itu. Sehingga saya melihat komplementari terhadap pekerjaan utama saya sebagai seorang pengacara gitu. Karena contoh apabila kita mempunyai kasus yang besar, tentu kita juga ingin sekali publik mengetahui kasus tersebut. Dan bagaimana caranya? Tentu kita menggunakan media-media komunikasi, tulisan-tulisan di koran atau di televisi yang juga bagus untuk pengetahuan publik. Dan sekaligus publik juga bisa berpartisipasi dan mengawasi bagaimana sih gitu kasus tersebut bisa bergulir dari satu peradilan
ke tingkat dari yang pertama di pengadilan negeri, bagaimana banding di pengadilan tinggi, dan akhirnya misalnya ke Mahkamah Agung. Jadi ini semua penting bagi saya. Oleh karena itu saya mengembangkan bisnis atau usaha di bidang-bidang kreatif dan MICE industry. Gitu. Kedepan saya ingin Rahayu & Partners tetap eksis dan sustain, menjadi law firm yang dikenal di internasional maupun di Indonesia. Tidak mudah tentu tantangannya, sehingga perlu konsisten effort, baik dari cara kita menangani klien-klien kita mendapatkan mandat untuk bekerja, membantu mereka. Kemudian kedua, tentu kita harus menempatkan Rahayu & Partners itu di tengah-tengah kancah industri konsultan hukum. Caranya tentu saya akan sangat bergantung kepada tim di kantor saya juga. Jadi Rahayu & Partners bukan hanya seorang Sri Rahayu tentu, jadi partner-partner saya juga harus excel. Nah, kami mempunyai 4 partner saat ini dengan fokus tetap sebagai boutique law firm di 4 bidang. Pertama adalah banking and finance, kemudian kedua adalah teknologi, telecommunications, kemudian ketiga adalah shipping maritim yang cukup besar juga, dan kita juga sudah punya footprint di bidang-bidang masalah tersebut. Dan terakhir tentu mengenai korporat umum ya, seperti merger, akuisisi, dan investment. Jadi kita tetap ingin eksis di bidang-bidang ini yang tentunya kita juga sangat bangga sampai dengan tahun ini mungkin sudah mau memasuki 20 tahun gitu law firm ini cukup dipercaya untuk menangani beberapa permasalahan oleh klien-klien internasional dan nasional. Pertama, kenali dan pahami profesi hukum dengan baik. Kedua, tentu setelah memilih menjadi pengacara, all out, tetap fokus dan persistence untuk menjalani profesi pengacara atau konsultan hukum. Tentu knowledge atau capacity enrichment, pengayaan keilmuan itu adalah tugas yang pertama. Kemudian kedua, tentu harus juga membawa diri dengan baik, karena profesi ini adalah profesi yang terhormat, sehingga nilai-nilai dari seorang pengacara harus terrefleksikan dengan baik di setiap diri para pengacara muda. Kemudian yang ketiga, tentu when you become a lawyer, make sure you excel sampai the best, be the best in this industry. Saya rasa itu 3 hal yang saya titip pesankan bagi rekan-rekan muda lawyer yang juga bersama saya untuk memajukan industri hukum secara luas di Indonesia.